yaitu tentang negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, kelurahan, dusun, RW, RT, APBN, APBD, APBDes, PAD, PADes, DBH, ADD. Merupakan suatu organisasi atau badan yang tertinggi memiliki kewenangan yang mengatur perihal yang berhubungan tentang kepentingan masyarakat yang luas. Fungsinya yang pertama yaitu untuk pertahanan, yang kedua untuk pengaturan, selanjutnya untuk keamanan dan kesejahteraan juga kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut. Negara juga dipimpin oleh seorang presiden. Negara juga memiliki unsur-unsur yang pertama yaitu penduduk, kedua warga, ketiga wilayah, keempat pemerintahan, kelima kedaulatan. Negara tersebut diatur dan dipimpin oleh Bapak Presiden. Untuk mengatur dan mentata seluruh wilayahnya, yang dimana Bapak Presiden mentata agar terdapat bergeraknya unsur dan pertahanan fungsi yang ada. Provinsi. Provinsi itu sendiri adalah suatu wilayah atau daerah yang dikepalai oleh seorang gubernur. Selanjutnya kabupaten. Kabupaten adalah satuan pembagian administratif yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan daerah administratif Indonesia tingkat 2 selain daerah kota yang dipimpin oleh wali kota. Pada umumnya baik bupati dan wali kota cenderung memiliki wewenang yang sama. Dan selanjutnya kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang desa. Desa adalah suatu wilayah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang tertentu atau terpencil. Desa juga memiliki yaitu sebuah RT dan RW. Yang pertama-tama, desa itu dipimpin oleh kepala desa, dan setiap desa memiliki RT dan RW, yaitu rukun warga dan rukun tetangga. Selanjutnya yaitu dusun. Dusun itu tersendiri berbeda dengan desa. Dusun adalah suatu wilayah yang memisahkan diri dari desa, yang sekiranya jauh dari sampai 10 km. Dan dusun itu juga dipimpin oleh kepala dusun itu tersendiri, di mana dusun tidak memiliki RT dan RW. Selanjutnya yaitu desa. Ciri-cirinya, desa yaitu memiliki masyarakat desa yang dianggap dekat dengan alam, kepadatan penduduk yang relatif rendah, dan mobilitas masyarakat yang cenderung rendah juga. Dan masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang kuat maupun dari adat istiadat
ataupun mayoritas keagamaan atau kesukuan mereka itu tersendiri. Dan selanjutnya itu tentang RT. RT adalah pembagian wilayah di bawah rukun warga. Rukun tanah termasuk pembagian administratif, tapi melalui musyawarah masyarakat. Dan sama persis tentang RW. RW juga istilah pembagian wilayah di bawah kelurahan, yang dimana memiliki pengurus rukun tetangga. Wilayah kerja dalam rangka pelayanan pernah diakui dibina oleh pemerintah daerah tersebut. RW merupakan lembaga masyarakat yang diakui dan dibina pemerintah untuk memelihara masyarakat yang ada di daerah sekitar. Menjelaskan di mana daerah yang memasuki bagian administrasi dalam otonomi. Yang pertama-tama itu negara. Negara, provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, desa, dusun, rukun warga, dan rukun tetangga. Kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bagian administrasi dan otonomi. Yang masuk bagian administrasi yaitu negara dan provinsi, karena mereka adalah yang memberikan semua dana atau untuk pengaturan untuk ke wilayah yang otonomi. Otonomi adalah wilayah yang mendanai atau mengusahakan membangun desa wilayah mereka tersendiri. Yang pertama-tama saya bisa memberitahukan melalui APBN yang bisa dijelaskan oleh Olivia. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana keuangan pemerintah yang dibuat untuk 1 tahun dan disetujui oleh DPR. Bisa juga dipahami bahwa pengertian APBN adalah daftar penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara selama 1 tahun. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. APBN bisa disebut juga dengan Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang berbeda, ada perbedaan dengan APBD. APBD itu sendiri adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu 1 tahun yang terdiri dari A. Pendapatan desa, B. Belanja desa, dan C. Pembiayaan. Dan APBD itu sendiri yang dirancang oleh kepala daerah ataupun DPRD. Perbedaannya APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan APBD adalah anggaran belanjanya daerah. Yang dimana APBD adalah yang disusun oleh kepala daerah tersebut atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah tersebut. Selanjutnya itu penjelasan tentang PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah atau dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai peraturan UUD pada bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengenai atau mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah ataupun misi-misi dari pemimpin daerah tersebut.
Selanjutnya yaitu perwujudan desentralisasi dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber pendapatannya itu yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Terus selanjutnya yaitu penjelasan tentang hasil pendapatan PADES pada desa, yaitu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengundang penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, yang dimana tersebut sudah dijelaskan dia yaitu memasuki bagian otonomi, bukan masuk bagian administrasi. Semua pendapatan yang berasal dari pendapatan hasil desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah atau pembangunan desa itu tersendiri untuk dikembangkan wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu dana bagi hasil pajak atau DBH. DBH adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi atau pajak bangunan, di mana hak asasi atau tanah dalam bangunan, pajak penghasilan kasar. Selanjutnya itu alokasi dana desa atau ADD, merupakan kewajiban pemerintah atau kabupaten kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus DAK untuk kemudian disalurkan ke rekening kas desa. Perbedaan dana desa dan alokasi dana desa yaitu di mana dana desa bersumber dari APBN, sedangkan alokasi dana desa bersumber dari APBD yang minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Selain itu, juga dana desa juga digunakan untuk meningkat kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas olahraga, air bersih, fasilitas lain-lainnya. Kembali ke APBN yang mencakupi seluruhnya dari APBD, APBDes, BAD atau PADES, DBH, ADD. Di sini APBN yaitu otonomi masyarakat yang pemasukannya dapat dikelompokkan dari seluruhnya, yaitu dari yang dikelompokkan seluruh bagian APBN, yaitu PAD atau PADES, yaitu pendapatan hasil daerah, DD dana desa, DBH dana bagi hasil pajak, lalu ADD dana alokasi. Lalu ada masuknya pihak ketiga yang bisa disebut KSR. KSR adalah tanggung jawab sosial atau dana yang dibagikan dari perusahaan tersebut. Contohnya Tumbang Manggu, adanya perusahaan di Magung yang setiap tahunnya memberikan dana karena telah membangun perusahaan di daerah tersebut. Dan pemasukannya PADES yaitu bisa berasal dari BUM desa atau pasar malam. Sekian dari presentasi kami. Mungkin jika ada salah kata atau penjelasan yang masih kurang, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.